Saya Hasrul Abdul Ghani, mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di sini saya membuat sebuah video proses belajar mengajar dalam mata kuliah Micro Teaching. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kelihatannya ada yang kurang. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky. Novel, semua Yolanda Pak. Ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Nggak tahu Pak. Mereka sakit Pak. Termasuk sakit. Ya sudah, kita doakan saja semoga teman-teman kalian yang sakit bisa segera sembuh dan bisa belajar bersama kalian. Amin. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat. Amin. Asal tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi jibni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin memberitahu kalian bahwa setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami apa itu teknik dasar acting dan juga mampu untuk mendeskripsikan 3 teknik dasar acting sesuai dengan apa yang kita pelajari nanti. Paham semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar acting. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teknik dasar acting? Belum. Teknik dasar acting adalah salah satu cara untuk mewujudkan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah maupun sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Nah, di dalam teknik dasar acting tersebut ada 3 cara untuk mencapai atau bisa berakting dengan baik dan benar. Di antaranya yaitu olah tubuh dan olah rasa. Ketiga cara ini saling berkaitan antara satu sama lain. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat berada di atas panggung. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Latihan olah tubuh diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Olah tubuh dimulai dengan meregangkan otot-otot tubuh dari bagian kepala sampai bagian kaki. Urutan latihan olah tubuh bisa dari kepala lalu ke kaki ataupun sebaliknya. Yang terpenting adalah dilakukan dengan benar sampai terasa efeknya. Adapun urutan daripada latihan olah tubuh jika dimulai dari kepala, di antaranya bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, pinggul, dan juga kaki. Ketika kita sudah terbiasa melakukan atau mengolah tubuh kita, maka kita akan merasa tidak canggung saat berjalan atau kita melakukan pindah blocking saat berada di atas pentas. Dari posisi kiri kita pindah ke kanan,
kita akan merasa tidak cantik melakukan olah tubuh. Kita perlu untuk melatih diri kita agar memiliki suara yang lantang dan bisa terdengar oleh penonton. Suara di sini memiliki manfaat untuk seorang aktor di saat dia berdialog. Ketika seseorang berdialog, maka dia harus terlebih dahulu melatih bagaimana agar bisa berbicara dengan intonasi dan artikulasi yang jelas. Olah suara, selain untuk mendapatkan suara yang lantang, kita juga berlatih dengan mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Mengucapkan huruf konsonan tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kita mengucapkan huruf A, berarti kita benar-benar harus membuka mulut kita agar artikulasinya jelas. Dan di dalam olah suara juga diperhatikan tekanan kata, jiwa kalimat, dan tempo serta irama. Yang pertama yaitu tekanan kata. Tekanan kata yang dimaksud adalah kita harus tahu kapan sebuah kata dalam kalimat harus memiliki tekanan. Misalnya 10 tahun yang lalu dia terbaring. Nah, pada kalimat yang bergaris bawah tersebut harus memiliki penekanan. Misalnya 10 tahun yang lalu dia terbaring. Itu merupakan penekanan kata yang dimaksud atau tekanan kata. Selanjutnya jiwa kalimat. Jiwa kalimat adalah teknik yang menghidupkan kalimat dengan emosi suara. Contohnya kata apa. Kata apa memiliki berbagai macam perasaan yang berbeda-beda. Misalnya apa saat marah dan kata apa saat gembira. Di situ memiliki perbedaan. Ketika kata apa saat marah itu nadanya sedikit tinggi. Misalnya apa dan apa, itu merupakan perbedaan antara apa yang marah dengan kata apa saat gembira. Itulah yang disebut dengan jiwa kalimat. Berikutnya adalah tempo dan irama. Tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton tetapi bervariasi. Latihan berbicara dengan irama yang berbeda bisa cepat, lambat, tegas, dan mendayung-dayung, tergantung dengan karakter dan kemauan tuntutan dari naskah ataupun sutradara pada olah rasa. Sebagai seorang aktor, dia harus memiliki kemampuan menjadi yang bukan dirinya. Tentu hal itu bisa terjadi jika
Dia mampu untuk berkonsentrasi, mengolah rasa dan emosi. Maka dari itu, untuk itu seorang pemain teater perlu untuk berlatih konsentrasi tersebut dan melatih rasa dan emosi dengan latihan olah rasa. Dalam latihan olah rasa yaitu latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikiran kita harus fokus kepada hafalan naskah, alur cerita, dan lawan main kita saat berada di atas panggung. Pikirannya tidak terbagi dengan yang lain. Ini adalah latihan imajinasi. Latihan imajinasi adalah kita melatih daya khayal kita. Artinya, kita harus bisa berkhayal dan bisa membayangkan apapun sesuai dengan objek yang kita lihat. Latihan ini bisa dilakukan dengan sendirian tanpa ada orang lain di samping kita. Kita bisa melakukannya dengan sendiri. Misalnya, kita berkhayal sedang berada di hutan belantara atau kita sedang berada di rumah hantu. Nah, itu bisa melatih daya kita dan berusaha untuk melatih imajinasi kita sesuai dengan keinginan. Terakhir yaitu latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat kembali berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Misalnya melihat orang lain sedih, melihat orang lain marah, ataupun kalian sendiri pernah mengalami rasa sedih, pernah gembira. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa ketika kita memerankan salah satu tokoh di dalam suasana yang sedih ataupun gembira, kita bisa membangkitkan atau kita bisa mengingat emosi kita di saat kita sedih maupun gembira. Nah, itu bisa membantu kita dalam mendalami sebuah karakter. Oke, sekarang setelah materi yang Bapak berikan, apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Tidak. Baiklah, kalau begitu Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Oke, pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian teknik dasar acting. Ya, Vegas, coba dijawab. Pak, saya baca saja ya Pak. Ya, silahkan. Pengertian dasar acting adalah cara untuk mewujudkan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Sekali Vegas. Pertanyaan selanjutnya Yanti belum dijawab ya. Jelaskan pengertian olah suara ini. Baik, Pak dibaca ya Pak. Ya. Olah suara adalah kemampuan mengolah suara dengan baik sehingga bisa berdialog dengan lantang dan terdengar oleh penonton. Ya, benar sekali. Bapak akan berikan sebuah kalimat acak, yaitu urutan latihan dasar olah tubuh.
Ya, seperti ini. Sekarang siapa yang bisa mengerjakan kalimat acak ini? Ya, silakan Yanti. Sudah, Pak. Iya, betul sekali. Sekarang Yanti tolong sebutkan urutan latihan dasar olah tubuh tanpa melihat ke papan tulis. Baik, Pak. Bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, bagian kaki. Oke, terima kasih ya. Kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu seorang pemain teater penting untuk melakukan kemampuan teknik dasar akting teater. Ada 3 kemampuan teknik dasar yaitu olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Nah, ketiga kemampuan tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Olah tubuh berfungsi untuk fleksibilitas gerak sehingga pemain dapat melakukan bahasa tubuh dengan baik. Sedangkan olah suara berfungsi agar pemain memiliki kemampuan intonasi dan artikulasi secara baik. Begitupun dengan olah rasa agar pemain mampu memusatkan pikiran dan memainkan daya khayal dan emosi untuk menghayati karakter tokoh yang dimainkan. Sampai sini mungkin masih ada pertanyaan? Apa? Baik, kalau begitu untuk hari ini Bapak rasa suasana kelas kita cukup kondusif dan kalian semua memperhatikan apa yang Bapak ajarkan. Oke, sampai ketemu minggu depan dan kita ketemu dengan materi yang sama. Namun minggu depan kita akan praktek. Jadi Bapak mohon kalian semua menggunakan pakaian praktek, ya. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita cukup sampai di sini untuk mengakhiri pertemuan kita. Alangkah baiknya jika kita berdoa agar pertemuan kita ini bisa bermanfaat untuk kalian. Silahkan Vegas bikin doa. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga materi yang telah disampaikan oleh Pak Asrul tadi bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat untuk kita banyak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaik. Kalau gitu Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat setelah menonton videonya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.